bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih keluargaku, terima kasih kita jadi nyata. Bersama juga cintamu di setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih panggilanmu. Kami sungguh berterima kasih. Terima kasih bagimu yang Engkau yang agung, semuanya Engkau yang memberikan, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih kita jadi nyata. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidupku. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih untuk panggilanmu. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih kita jadi nyata. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidupku. Dan seluruh sel, dan seluruh sel di dalam hidupku. Dan seluruh sel, dan seluruh sel di dalam hidupku. Berterima kasih. Ya rada barada barada ya shikarana barada barada. Ya rada ya shikarana barada ya se. Oh rada barada 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 ya rada se. Ya rada ya se. Ya rada barada ya shikarana. Mari ucapkan syukurmu keluar dari hatimu yang terdalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua karena anugerah Engkau baik.
Oh yes, my Lord. Oh yes, yes, yes. Oh Jesus. Mari ucapkan syukur. Kalau kita masih ada sampai hari ini. Jesus, Jesus, Jesus. Yarranamo, yarranamo. Yarranama yeshikarranama. Mari, mari. Berikan yang terbaik bagi Tuhanmu. Penyembahan, penyembahan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Biar langit terbuka saat ini. Oh, ya, ya, ya. Jesus, Jesus, Jesus. Terbukalah. Lord God, Jesus. Oh yes, hallelujah, hallelujah. Oh Jesus, Jesus. Semuanya untuk Kau, semuanya untuk Kau. Segala hormat, puji, kemuliaan hanya untuk Kau. Tidak ada yang lain. Semua untuk Kau, semua untuk Kau. Nama nama Yesus, karena nama Yesus. Jesus, Jesus, Jesus. Beracara Tuhan. Mari beracara Tuhan. Mari beracara Tuhan. Ada mana makanya sangat ada mana Yesus. Mari Tuhan, mari Tuhan. Oh ya. Kau yang layak, Kau yang patut disembah. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Engkau Yesus Kristus. Ya ada anugerah-Nya dicurahkan. Oh, terbukalah. Oh ya.
Oh yeah, yes, oh yes, Yana hayasi, hayasi. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan. Mari Tuhan. Mari Tuhan. Mari Tuhan. Mari Tuhan. Mari Tuhan. Lord, terima. Yes. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Indanamaya syukuradabadabadabaya shikaradabaya. Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yes. Oh, yes, she hit me. Yes, yes. Oh, Jesus, 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 Jesus. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini waktunya, beracaralah Tuhan. Ini waktunya. Setiap impian akan menjadi nyata. Amin. Apa yang dijanjikan tidak pernah gagal. Amin, amin. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Oh yes, kita mau nyanyikan satu lagu, From Glory to the Glory. Kita mau jadikan ini benar-benar sesuatu kenyataan. Tidak hanya slogan, tidak hanya sesuatu yang main-main, tidak hanya kata janji, tapi ini sungguh-sungguh terjadi. Bukan karena kebenaranku, bukan karena kami mampu, hanya oleh anugerahnya yang sempurna kelayakan kami. Janji dan firman-Nya digenapi, tuanya jiwa-jiwa, kelimpahannya tak kita nikmati. Dalam anugerahnya kini kita berdiri di puncak tertinggi, menggerakkan energinya bagi bangsa-bangsa dengan himne. Dalam anugerahnya terbang lebih tinggi, from glory to glory. Bukan karena
dalam anugerahnya terbang lebih tinggi. Glory to glory. Karena kebenaranku, bukan karena kami mampu, hanya oleh anugerahnya yang sempurna merayakan kami. Janji dan firman-Nya digenapi, yang jiwa-jiwa berlimpahan nyata kita nikmati dalam anugerahnya. Kini kita berdiri di puncak tertinggi, menggenapkan janji-Nya bagi bangsa-bangsa dengan nyanyi dalam anugerahnya terbang lebih tinggi. Glory to glory, from 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 glory to glory. Yes! Amin. From glory to the glory. Ya, boleh duduk. Boleh menikmati istirahat. Saya kalau sudah seperti ini sepertinya nggak mau khotbah, saudara, sebenarnya. Saya mau nyanyi lagi, ya. Tapi ada baiknya tuh seperti itu. Kalau saudara mau. Sebenarnya jadi kita tidak boleh hidup dalam kerutinitasan, betul? Ya, karena roh agamawi itu bisa masuk dari hal-hal seperti itu. Ya. Kita berkata bahwa kita tidak mau hidup dalam kerutinitasan. Ya, karena kita tahu bahwa Tuhan itu setiap hari baru. Amin. Ya. Tetapi tanpa sadar kita sudah punya yang namanya alur ibadah. Iya kan? Nanti kalau sudah lagunya sudah rada tenang-tenang, itu pasti mau firman lah. Ya, nanti setelah firman, pujian, berkat, pulang. Ya, jadi hal-hal seperti itu, seperti yang kita kadang-kadang lakukan, sadar tidak sadar. Sebenarnya kita masuk dalam kerutinitasan. Dan itu tanpa sadar, roh agamawi masuk. Makanya sekali-kali tidak boleh rutin. Ya, kalau misalnya Tuhan mau khotbahnya jadi tidak ada pujian terus, tidak masalah, sikat aja terus. Ya, karena saya percaya dari pujian pun kita akan diberkati. Amin. Ya, di dalam pujian firman Tuhan berkata ada kesembuhan.
Di dalam pujian ada kelepasan. Di dalam pujian ada kemenangan. Dan itu harus kita tangkap. Jadi jangan hidup dari gini, oh nanti dapat berkatnya itu dari firman. Oh enggak saudara, pada waktu engkau memuji engkau dapat berkat. Ya, jadi jangan terlalu terpatok dengan satu hal. Tuhan itu punya rencana dan punya cara yang luar biasa. Ya, hari-hari ini kita sungguh mengucap syukur karena kita diizinkan Tuhan impian itu jadi kenyataan. Ya, saya baru sadar beberapa saat setelah saya pulang dari Israel, saya barusan ngeh istilahnya. Apa ngehnya? Atau apa sadarnya? Bahwa sebenarnya kita itu di Israel itu benar-benar dituntun dan dalam ketepatan. Saya benar-benar loh saudara, baru sadar dengan benar itu setelah sampai di Indonesia, setelah sampai di rumah, saya diam, saya merenungkan dan Tuhan mulai berbicara. Semua yang pergi ke Israel sadar, itu bus tidak akan mungkin diperbolehkan jalan kalau hujan salju. Kalian sadar tidak bahwa kita sampai di hotel, semua dapat kamar, semua masuk kamar, baru hujan. Itu baru yang namanya salju turun. Dan hanya dalam waktu 1 jam atau setengah jam, 1 jam, langsung sudah daerah itu menjadi putih semua. Kalian bisa bayangkan enggak? Kita telat 1 jam. Saya mau kasih tahu, 150 orang akan tidur di bus. Biarpun semua barang-barang kita ada di bawah bus, di bagasi bus. Atau saudara mungkin makannya terlalu lama, kita akan bisa tidur di Dewi Cinta. Benar saudara. Saya enggak pernah terbayang kalau sampai 150 orang itu tidur di bus atau di restoran bagaimana ya. Karena kalau sudah itu turunnya sudah begitu dahsyat, polisi akan menghentikan bus dan tidak boleh jalan. Masa mau jalan kaki? Lebih parah lagi. Bawa koper, jadi seperti kayak ya bangsa Israel keluar dari Mesir, benar-benar saudara. Ya, kan gak mungkin. Kalau memang gak boleh jalan, berarti kita harus di bus. Terus mungkin kita nyari penginapan, 150 orang langsung ke hotel, gak akan diterima. Dan pada waktu itu saya merenungkan, saya berkata, benar ya, semua itu karena anugerah. Bisa tepat. Sampai di kamar, semuanya sudah di kamar, sudah mau siap-siap, mau mandi, mau tidur mungkin. Barusan hujan salju turun. Begitu lebatnya, karena itu 20 tahun sekali. Israel, Bethlehem, segala macam, Palestina mengalami seperti itu hanya 20 tahun satu kali. Dan tepat pada waktu kita ada. Terus, yang kedua saya mulai mikir, kalau itu hujan saljunya mundur, kita tidak pulang semua loh. Karena semuanya berhenti. Kita tidak bisa pulang. Kalau hujan saljunya maju, juga bingung juga kita. Berantakan semua schedule. Tapi Tuhan sudah atur dengan tepat sekali. Benar-benar. Sampai saya tanya sama Tuhan. Saya bilang gini, saya mau beresin pintu, 12 pintu gerbang, itu kan jam 8 pagi. Kok enggak boleh Tuhan? Bolehnya jam 3 sore. Tuhan bilang, izinnya belum keluar. 12 pintu gerbang itu kan jam 8 pagi. Kok enggak boleh Tuhan? Bolehnya jam 3 sore. Tuhan bilang, izinnya belum keluar. 12 pintu gerbang itu kan jam 8 pagi. Tuhan bilang, izinnya belum keluar. 12 pintu gerbang itu kan jam 8 pagi. Kok enggak boleh Tuhan? Bolehnya jam 3 sore. Tuhan bilang,
Keluarnya tuh jam 3 sore. Itu bukan hanya izin dunia, izin dari atas. Dan coba lihat, kalau kita hidup di dalam jalurnya Tuhan, itu yang namanya percepatan menjadi milik kita. Pak Hadi menyelesaikan itu hampir 2 hari, saudara. Kita hanya dalam waktu 2 jam selesai. Itu luar biasa. Yang selanjutnya, bagi yang ikut bisa ngerti. Pada waktu kita di atas, pada waktu kita mau menyelesaikan rumah Imam El Yasib, dari atas lihat ke bawah itu saja sudah bengong, saudara. Saya jujur, saya lihat dari atas ke bawah, saya dengan Ongen, dengan satu lagi yang siapa kan? Oscar, dengan Oscar, bertiga. Ngelihat ke bawah gitu, dan saya bilang, lah itu tempatnya. Tapi lah ya itu tuh jauhnya gak karuan yo. Sungguh saudara, saya tuh cuman gini, Tuhan, loh kok jauhnya kayak gitu ya Tuhan di bawah. Tapi ya sudahlah, karena itu kita berpikir karena Garden Tune mau tutup. Sudah dikasih tahu harus berangkat, saya bilang sama Elaya, tenanglah udah harus selesai, gak mungkin gak selesai, harus selesai. Ya sudah, jadi ke bawah. Tapi kalian coba, yang pergi kalian bisa menikmati. Yang namanya percepatan itu benar. Saya nggak tahu bagaimana, tapi tadi Jo juga bilang, aneh ya dari bawah ke atas bisa cepat. Benar nggak? Saya sendiri bengong loh saudara. Tanpa saya berpikir 2 kali, saya bilang gini, kok bisa ya dari bawah ke atasnya kok nggak seperti dari atas ke bawah. Kok cepat gitu loh. Bahkan anak kecil, orang tua bisa ikut sampai ke bawah, naik lagi ke atas. Itu benar-benar luar biasa loh itu. Itu seperti naik bukit, turun bukit, naik bukit lagi, turun bukit 2 kali. Dan luar biasa sekali. Makanya ini satu pelajaran yang sungguh. Kalau kita hidup dalam jalan yang sudah Tuhan tentukan. Itu tidak lain, kita itu seperti hidup di dalam Tuhan. Ngerti gak? Kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka semua kepenuhan Tuhan akan menjadi milik kita. Ini kuncinya. Makanya Yohanes 15 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Supaya kita ini masuk dan hidup dalam kepenuhan Tuhan. Kalau kita tidak hidup dalam kepenuhan Tuhan, berarti kita hidup dalam kekuatan kita sendiri. Kita hidup dengan kemampuan kita sendiri. Dan itu sangat rugi besar. Karena tidak akan ada yang namanya percepatan menjadi milik kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kepenuhan Tuhan akan hidup dalam kepenuhan kita. Benar-benar kita diselubungi dengan kepenuhan Tuhan. Menjadikan yang tidak ada pun jadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang rasanya tidak cukup waktunya, Tuhan percepat jadi cukup. Itu yang penting saudara. Itu yang penting. Nah sekarang kita tinggal ngerti. Untuk supaya kita masuk di dalam kepenuhan Tuhan. Untuk supaya kita tinggal di dalam Tuhan. Harus seperti apa? Firman Tuhan bilang. Orang tidak mungkin berjalan bersama kalau tidak sepakat. Kalau tidak sepakat ya nggak bisa. Satu pengen ke Jakarta, satu pengen ke Cirebon. Nggak mungkin bisa bersatu. Ada kesepakatan. Siapa yang ngalah,
harus terjadi seperti itu. Kalau ngomong tentang kesepakatan, Tuhan ajari saya hari-hari ini sesuatu yang baru. Tuhan bilang, engkau harus sungguh-sungguh mengerti. 2013 itu tahun tambahan yang sungguh anugerah Tuhan dilimpahkan. Harusnya 2012 Tuhan katakan impian jadi nyata. Sudah selesai semuanya. Istilahnya janji-janji jadi selesai. Istilahnya bagi yang tidak dapat ya sudah. Berarti terlewat. Tetapi dengar, karena Tuhan sayang kita. Karena Tuhan sendiri lihat, janjinya itu masih banyak yang belum kenyataan. Janji-janjinya itu masih banyak yang belum terwujud. Karena kebodohan kita. Karena kelengahan kita. Tapi karena sayangnya Tuhan, Tuhan kasih kesempatan kembali. 2013. Tetapi seperti apa yang harus kita ambil? Kalau kita lihat. 2. Angka pertama. Itu berarti sepakat. 2. Itu berarti engkau dan Tuhan harus sepakat. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Sepakat dengan Tuhan. Sepakat. Apapun Tuhan, aku jalani. Saya ingat, dan saya ingatkan kembali. Beberapa hari yang lalu kan, ibu bermimpi. Bahwa ada orang-orang itu diberikan buku. Tetapi orang-orang itu membaca bukunya dan yang diperhatikan itu selalu yang akhir daripada buku. Atau tengah menuju akhir. Yang depan enggak dibaca. Yang depan ditinggalkan. Pada waktu ibu ngomong seperti itu, saya mulai bertanya sama Tuhan, apa itu artinya? Terus ibu bilang, nah di situ juga ada yang namanya satu tokoh yang terkenal dengan Rasul Imam. Itu di situ. Pada waktu saya dengar itu, saya langsung nangkap. Roh Kudus langsung beri pengertian. Berarti kita jangan sampai melupakan dasar dari segala sesuatu, yaitu iman. Ternyata iman ini yang menyebabkan orang bisa sampai akhir atau gagal. Nah, terus itu dikaitkan dengan audible yang Tuhan bicara dengan saya. Yang saya sudah katakan. Yaitu Tuhan bilang, untuk mencapai suatu destiny, setiap orang harus melewati lembah penentuan. Saya malah gini, maksudnya apa Tuhan? Dan Tuhan bilang, kalau orang ini di lembah penentuan, imannya cetek, imannya tidak tebal, tipis, gagal dia. Benar, saudara. Gagalnya kenapa? Karena ngelihat apa yang terjadi. Memperhatikan, menghitung-hitung. Aduh, enggak mungkin, gak bisa. Ini loh, saudara. Imannya jadi hancur karena melihat kenyataan. Tapi kalau imanmu kuat, imanmu tebal karena engkau punya pengalaman dengan Yesus. Dari hari demi hari, terus engkau mengalami dan engkau kenal Tuhanmu itu seperti apa. Apa yang kau lihat tidak akan pernah mempengaruhi engkau. Karena engkau akan tetap berkata, apapun yang terjadi, tetap aku akan lurus.
sampai destiniku tercapai. Engkau dan saya harus berani berkata, berapapun harga yang aku harus bayar, aku siap. Asal Tuhan disukakan dan Tuhan berkata, sabaslah hai anakku yang setia. Ini tidak main-main loh saudara. Ini saya bicara tentang akhir zaman. Kedatangan dia untuk kedua kalinya sudah sangat dekat. Beberapa orang di Amerika dan di negara-negara lain, juga di Indonesia, di Jakarta, sebelum terjadinya bencana ini. Ada beberapa orang itu memberitakan. Kemarin saya diberitahu, sebelum bencana ini semua terjadi, mereka dengar audible, sangkakala kelima itu ditiup. Baca nanti sampai di rumah, perkara Wahyu. Itu audible. Dan sesudah itu beberapa hari kemudian, seperti ini terjadinya Jakarta. Saya mau katakan ini tidak main-main. Saya mau ceritakan ya, Jakarta itu pinggir laut. Kalau Bandung itu seperti mangkok ya saudara. Saya mau kasih tahu saudara. Ya, jadi nggak ada untung ruginya dengan Jakarta saudara. Karena kalau mangkok itu dicurahin air yang banyak, ya sudah tahulah seperti apa. Ya, jadi jangan orang Bandung ketawa-ketawa dan ngomongin Jakarta dengan berguyonan. Engkau harus benar-benar beres sama Tuhan. Berdiri untuk kotamu dan mendoakan saudara-saudaramu yang terkena bencana. Benar, saudara. Biar belas kasihan Tuhan ini tercurah. Ini tidak main-main, saudara. Karena Tuhan sendiri berkata pada saya, mulai tahun ini akan dibedakan antara anak-anak Tuhan dan bukan anak-anak Tuhan. Ini sudah hampir seperti pada waktu zamannya Tulah terjadi bagi bangsa Mesir. Memang tidak global, tapi sudah mulai. Dan sebenarnya segala sesuatu itu sebenarnya kita harus nangkep. Di tempat ini kan terjadi mujizat, tapi kita tidak sadar. Kalau saudara renungkan bagi yang sudah atau dari tahun demi tahun ikut di sini, saudara tahu kan tahun kemarin itu ada tabut di situ. Betul? Dan saudara tahu kejadiannya sebenarnya sangat mengerikan. Kenapa? Karena satu hari itu plafon jebol karena hujan. Tapi dengar, demi nama Yesus, tidak ada satu tetes pun air kena ke tabut. Saya tidak mendewakan tabut. Tapi coba saudara ngerti. Terus tabut dipindah ke tengah. Betul? Banjir lagi. 1 meter sebelum tabut. Air berhenti. Apakah ini satu kebiasaan dan satu kebetulan? Benar. Dan sudah tahu, tabut itu dibawa ke kantor saya. Sekarang ada di kantor saya, ya kan? Di situ Tuhan bilang, "Nak, tabut ada di kantor." "Ya Tuhan." Dan saya bilang, "Saya percaya Tuhan." Dulu aja saudara, keluarga Obed Edom itu diberkati luar biasa. Saya percaya pasti akan terjadi mujizat. Dan itu terjadi.
itu terjadi. Terjadinya di mana? Nih, saya nih berangkat ke Jatim. Dennis janjian membayar apartemen. Apartemennya Lala. 1 tahun lagi. Saya tahu yang di situ itu tidak sejumlah sama dengan yang diinginkan. Jadi saya ini mau telepon Dennis, saya cuma ngomong gini, lo hitung itu berapa, kurangnya aku ada lagi di tempat lain. Nah gitu saudara. Dan pada waktu Dennis hitung, terjadi pelipat gandaan. Lebihnya sampai 2.900 US. Gak percaya tanya Dennis tuh. Lebihnya sampai 2.900 US. Saya nggak ngerti itu US dari mana, saudara. Pada waktu saya kesaksian ini, ternyata Ibu Catherine di Surabaya berkata, aku ya ngalami. Aku ya punya kelebihan. Tetapi kelebihanku 1.900 US. Dari dalam laci dibuka, dihitung lagi, nambah 1.900. Ayo saudara. Ini memang sudah waktunya saudara. Makanya saya berkata, kalau kita ada di dalam Dia, kita masuk di dalam kepenuhan Yesus, maka yang seperti ini akan terjadi. Mujizat, pelipat gandaan, percepatan, itu akan terjadi semua. Karena apa? Itulah Tuhanmu dan Tuhanku. Memang Tuhan Yesus seperti itu. Pada waktu dialah hadir aja, dia di dalam dunia, ya dia seperti itu. Betul enggak? Jadi tidak perlu dibingungkan, kenapa ya kok bisa begitu? Itulah Tuhan Yesus. Di mana ada dia, terjadi sesuatu yang tidak ada jadi ada. Terjadi kelimpahan, terjadi kemuliaan. Makanya hari ini saya mau bagikan ini. Benar-benar tahun ini tahun yang luar biasa. Sepakat, itu kunci yang pertama. Nanti Tuhan akan bawa, makin sepakat, makin kau harus nol. Karena makin dagingmu harus nol. Makin Yesus yang tinggi. Makin Yesus yang muncul. Makin segala macamnya Yesus. Dan kau makin nol, makin nol, makin nol. Kalau kau masih marah, kau masih menggerutu, kau masih komplain, masih protes, susah untuk hidup di 2013 penuh dengan kemenangan. Kalau hari-hari ini engkau sepertinya dipermalukan, engkau sepertinya benar-benar dinolkan, itu sudah benar. Karena Tuhan pengen engkau tidak ada lagi kesombongan dan tidak ada lagi keakuan yang harus muncul. Nol, sungguh-sungguh. Angka nol tuh ya, tergantung yang di depan. Betul enggak? Kalau yang di depannya berapa? 1, ya nilainya jadi 10. Di depannya 2, 20. Betul enggak? Jadi benar-benar kita ini bergantung pada Tuhan yang di depan kita. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Gitu loh saudara. Larinya kemana? Larinya ke satu. Ujung-ujungnya cuman Tuhan. Di balik satu ada Trinitas. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena semuanya itu yang ngatur Bapa. Jadi tahun ini tahun tambahan yang luar biasa. Engkau harus menyadari dengan sungguh. Engkau di dalam Tuhan, maka engkau akan diluputkan. Disendirikan istilahnya, dan diberikan kemenangan. From glory to the glory.
Jangan lari dari Tuhan sedikit pun. Jangan protes, sudahlah. Ini benar-benar tahun gelinding. Kalau Pak Yusa bilang. Ikut saja Tuhan. Kalau hamba Tuhan berkata sudden. Ya. Benar-benar tahun tiba-tiba terjadi apa? Tiba-tiba terjadi apa? Karena itu semua sudah diatur oleh Bapa. Asal engkau masuk dalam kepenuhan Tuhan. Engkau terbungkus. Dan engkau akan lihat mujizat demi mujizat. Tergantung saudara saat ini. Hari ini ambil langkah. Untuk jangan pakai karepmu sendiri. Saya janji. Tuhan lebih janji. 2013 akan membuat kita breakthrough yang luar biasa. Karena impian sudah jadi nyata. Bulan Januari aja, saya ini barusan sadar bahwa Tuhan itu memang pernah janji. Satu ketika anak-anak AOC istilahnya engkau akan bawa untuk ke Israel. Bawa kan kemarin? Yang tidak mungkin jadi mungkin, saudara. Yang saya berkata selama ini saya pergi ke luar negeri, saya tidak mainan salju. Seperti itu, Tuhan kasih. Istilahnya Tuhan ngomong, puas-puasin sana lo, puas-puasin. Jadi bukan cuma nonton di TV dan berkata, wow, engkau ngalami sungguh-sungguh. Yang keluar dari hotel, langsung pakaian penuh dengan salju, kedinginan, masuklah lagi, hangat lagi, keluar lagi kalau sudah bisa lagi. Saya sampai gini ngeliat, ya teman anak-anak saya juga begitu, enggak apa-apa. Jadi main lagi, ya puas-puasin. Dan kalian lihat, yang pergi kita ngalami. Besoknya lagi, langsung sudah bersih semua. Kita bisa pulang ke Indonesia, betul gak? Saya kemarin ketemu sama Pak Hudiono. Pak Hudiono itu sedikit was-was untuk di Yordannya. Loh sungguh, dia itu was-was loh. Dia bilang gini, ini salju turunnya begitu. Katanya Yordan juga libur. Nanti kita pulang sudah, lusa ini sudah kosong tah jalanan. Atau masih salju. Kalau masih salju, pesawat tidak mau naik dan tidak mau turun. Tapi dia bilang, semua itu karena Tuhan. Ternyata kita datang ke sana, sudah oke semua. Sampai bisa ke Nebo sekalian. Ya kan? Semua itu karena Tuhan. Makanya, belajarlah. Hidup dalam ketepatan. Orang yang hidup dalam ketepatan, tidak akan pernah rugi. Tapi akan masuk dalam kepenuhan Tuhan. Satu ayat penutup. Yuk kita buka. Di dalam Mazmur 18. Ini ada satu ayat di mana ini sangat luar biasa. Bentar ya. Yang ayat ini berbicara bahwa kita ini harus melewati tembok. Ayat berapa itu? 18 kok. Bukan. 29. Ya 29 betul. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. 30. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ini kan terjadi sama kita. Ya kan? Makanya saudara, yuk kita sama-sama, kita benar-benar fokus dan berani berkata, apapun harga yang aku harus bayar Tuhan, aku akan tetap fokus. Minta kemampuan dari Roh Kudus, supaya Roh Kudus memampukan kita untuk kita sampai pada destiny kita. Tidak pernah goyah dan tidak pernah ke kanan dan ke kiri. Amin. Yuk kita mau nyanyi, Tuhan gembalaku dan matahariku. Saya akan berangkat lagi. Jangan kaget, saya akan berangkat lagi ke Israel. Saya tidak mau tapi disuruh Tuhan.
Karena Tuhan berkata, sesuai dengan tahun ini, 2013, ada second time. Ya, jadi second choice ya. Ya, change. Jadi pokoknya adalah tambahan, Sicu. Adalah tambahan, ya. Jadi kalau yang mau ikut ke Israel, mengambil 12 pintu gerbang, masih ada lagi. Tapi saya mau kasih tahu, kami sudah berusaha, saya sudah berusaha, tadi rapat sedikit, ternyata tidak bisa mundur. Maksudnya bukan tidak bisa mundur, tidak bisa dikurangi. Harganya 2.220. Itu memang kepala dua, sepakat, saudara. Saya sendiri kodek-kodek. Karena apa? Sepakat kosong. Saya sampai gini, kenapa Tuhan seperti itu? Ya itulah. Biasanya yang kedua, ya, itu ada harga yang dibayar. Lebih. Kami sudah minta diskon, kami sudah, itu tidak bisa turun. Sebabnya apa? Di Israel sedang bulan Maria kalau tidak salah. Itu sedang high season. Jadi harga-harga memang naik semua. Ya, dan bukan 4 hari, tapi 5 hari. Karena memang nggak bisa, jadwalnya nggak masuk. Jadi 5 hari, harganya 2.220. Dan kembali mengambil berkat di 12 gerbang. Plus kembali mengambil semua yang masih tersisa. Setiap berkat yang Tuhan siapkan di sana. Ya, karena ini Tuhan sudah tetapkan. Bulan Maret tanggal 17 pukul 00 masuk 18 sebenarnya. Ya. Jadi 18.0015. 5 hari saya akan berangkat, ya. Saya dulunya udah gak mau, saudara. Terus Ibu Nani bilang, saya punya anak 3 mau berangkat. Saya bilang, ya udah, ini berangkat aja sama yang lain. Saya bilang, pas saya ngomong begitu Tuhan bilang, kasihlah kesempatan nak. Ya sudah, berangkat lagi. Cuman kalau sekarang ada mikir 12 gerbangnya itu haleluya, ya betul. Saya cuma mikirin gitu, 12 gerbangnya itu haleluya. Naik gunung, turun gunung 2 kali. Tapi ya sudah. Atau nanti saya model kayak si Joe, streaming. Tapi gak tahu kalau Tuhan boleh. Kalau Tuhan boleh model kayak Joe, tapi ternyata Joe gak streaming, Joe ke bawah juga. Tapi kalau saya kemarin guyonan dengan Pak Hudiono, kok kita streaming dua-dua ya kok di atas. Dan cuman ngomong, saudara itu loh tempatnya. Sana, turun dong gitu. Tapi ya tetap gak bisa. Kalau yang mata air kan gak bisa. Saya harus tunjukin juga. Terus kalau yang ke air, gerbang air juga gak bisa. Harus masuk di situ ya. Jadi tetap aja harus naik turun gunung lah. Sudahlah, kagok. Ya sudah, sekali lagi ke sana. Ayo, mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan. Tuhan gembalaku, Yesus matahariku, Kau sinar yang terangi jalanku, tak pernah berubah cinta dan setiamu, Kau segalanya di dalam hidupku. Tuhan gembalaku, Yesus matahariku, Kau sinar yang terangi jalanku, tak pernah berubah cinta dan setiamu, Kau segalanya di dalam hidupku. Kebaikanmu lebih dari hidup, kebaikanmu kekal selamanya. Penyertaanmu di setiap langkahku, kekenanganmu itu yang ku rindu. Buat hatiku melekat padamu,
sampai garis akhir. Saudaraku, nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Karena lagu ini artinya begitu dalam. Dan ini arti daripada yang saya khotbahkan tadi. Tujuan kita cuma sampai di garis akhir. Dan kita masuk dalam pestanya. Kita bukan hanya menonton, tapi kita bersama dengan Tuhan kita hidup kekal sampai selama-lamanya. Yes. Tuhan. Tuhan gembalaku, Yesus matahariku, Kau sinar yang terangi jalanku, tak pernah berubah cinta dan setiamu. Kau segalanya di dalam hidupku. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu kekal selamanya. Oh Jesus, penyertaan-Mu di setiap langkahku, perkenanan-Mu itu yang ku rindu. Buat hatiku melekat padamu, jamin hidupku sampai garis akhir. Perkenananmu di setiap langkahku, perkenananmu itu yang ku rindu. Buat hatiku melekat padamu, jamin hidupku sampai garis akhir. semua darimu, semuanya darimu, dan hanya untukmu. Ku bersyukur, terima kasih, anugerah-Mu Tuhan, waktu setia sampai akhir. haleluya, Jesus. Semuanya darimu dan hanya untukmu. Ku bersyukur, terima kasih, anugerah-Mu Tuhan, waktu setia sampai akhir. Anugerah-Mu Tuhan, Anugerah-Mu Tuhan, waktu setia sampai akhir. anugerah-Mu Tuhan, Anugerah-Mu Tuhan, waktu setia sampai akhir. Ini permohonan kami Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa, kami tidak mampu. Mampukan kami Tuhan. Anugerah-Mu yang menjamin kami Tuhan. Sehingga kami setia sampai akhir. Makasih Tuhan. Buat hati kami melekat padamu Tuhan. Jamin, jamin, jamin kami. Jamin, jamin kami Tuhan. Jamin kami Tuhan. Jamin Tuhan. Biarlah semuanya jadi sesuai dengan apa yang Kau mau. Biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Melekat padamu, jamin hidupku sampai garis akhir.
Itu yang kami mau Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kiana hayas sikiruna hayas. Jikalau setiap pribadi mengerti dan meresponi apa yang Tuhan sudah katakan, jaminan itu sudah hadir dan jaminan itu sudah ada. Aminkan, aminkan, aminkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua karena Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah jaminan ini terus ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Kami tangkap setiap jaminan. Jadi dalam hidup. Dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.